Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan kiranya melimpah dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara doakan dikabulkan oleh Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Allah yang tidak dikenal. Kita baca Kisah Rasul 17 ayat 22-23 yang berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Saudara, Paulus pergi ke kota Athena di Yunani dan dia merasa bersedih hati. Padahal kota itu kota yang memiliki arsitektur yang sangat bagus. Menjadi pusat kesenian dan banyak filsuf nomor 1 di dunia tinggal di sana. Kenapa Paulus sedih? Karena rupanya dia melihat lebih banyak patung dewa-dewi daripada orang yang ada. Saudara-saudara, orang Athena ini berpikir bahwa mereka itu sangat terpelajar. Tapi ternyata dalam perkara rohani mereka sangat bodoh dan sesat. Nah, kita juga kalau melihat orang kaya, orang yang terkenal, orang yang berprestasi dalam berbagai bidang. Tapi kalau tidak percaya Yesus, bukankah mesti ada keprihatinan di dalam hati kita? Karena mereka tanpa Yesus akan binasa selama-lamanya di dalam neraka. Maka kita perlu mendoakan mereka, bukan cuma kagum hebat ya dia, uangnya banyak banget, mobilnya mentereng. Semuanya itu sia-sia kalau kita nggak percaya kepada Yesus, binasa selama-lamanya. Maka setelah mendoakan, kalau ada kesempatan kita juga menaburkan benih Injil kepada mereka. Atau minta seseorang yang dirasa bisa berbicara kepada orang di level itu, ngomong tentang keselamatan di dalam Yesus. Dan kalau akhirnya mereka percaya kepada Yesus, luar biasa, kaya, terkenal, dihormati orang, masuk surga. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Makanya Paulus juga rindu memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Athena. Maka kemudian dikatakan dia berdiri di Areopagus. Nah, ini adalah sebuah bukit marmer di mana banyak orang berkumpul di sana dan mereka suka berbicara tentang hal-hal yang baru memang. Lalu Paulus memulai pembicaraan dengan kalimat ini. "Aku lihat kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Kamu sangat religius, sangat menghargai agama atau kepercayaan." Nah, ini adalah pujian Paulus agar mereka mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Paulus. Lalu dia bilang, "Waktu aku berjalan-jalan di kota ini, aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal." Nah, rupanya sampai hari ini juga banyak orang beragama tapi tidak mengenal siapakah Allah yang sejati itu. Dan ternyata mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal itu dipakai oleh Paulus menjadi batu loncatan untuk menjelaskan Allah yang tidak kamu kenal itu saya kenal. Saya mau kenalin kepada kamu. Dia Allah sejati. Dia sang pencipta langit dan bumi. Dan dia sudah datang dalam rupa manusia. Di dalam diri Yesus Kristus. Dia membuat banyak mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang. Dan dia mau mengampuni dosa dengan cara mati di kayu salib. Tapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Kalau kamu percaya kepadanya, kamu diselamatkan. Oh, ini adalah cara yang sangat cerdik bagaimana membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus itu bisa mengenal dia melalui jembatan hubungan yang bernama kontekstualisasi. Saudara, kepada Allah yang tidak dikenal, dia kenalkan, itu adalah Yesus. Selanjutnya saya mau jelaskan kenapa bisa ada mesbah untuk Allah yang tidak dikenal di Athena. Rupanya ada kisah, pernah ada penyakit menular di kota itu yang tak tersembuhkan. Walaupun sesajen sudah diberikan kepada dewa ABCD. Sampai datang seorang bernama Epimenides dan berkata, rupanya ada seorang dewa yang lebih hebat dari semua yang lain. Sebab kalau dewa-dewa yang lain sudah diberi
sesajen lalu dia menyembuhkan, berarti kan sudah beres masalahnya. Rupanya dewa ini marah karena selama ini nggak pernah dipedulikan oleh kalian. Sudah kalau gitu kita bikin sebuah mezbah, kasih persembahan kepada dewa yang tidak dikenal, yang kelihatannya lebih sakti dari semua dewa yang lain. Nah, menurut ceritanya, akhirnya setelah mezbah itu didirikan, penyakitnya berhenti, saudara sekalian. Nah, dengan demikian mereka berpikir, wah ini dewa sangat powerful dibandingkan dengan dewa-dewa yang lain. Nah, pola berpikir seperti itu walaupun tentu kita tidak percaya di dalam iman Kristen, tetapi menjadi jembatan penghubung pendekatan kontekstual untuk kita memberitakan kabar baik. Seperti misalnya orang di Jawa Tengah atau Jawa Timur, kalau mengadakan selamatan misalnya lahiran anak, ada yang ulang tahun atau selamatan rumah baru, maka biasanya kan dihidangkan nasi tumpeng, nasi seperti bukit begitu. Lalu ada ayam putih. Nah itu ditusuk tapi tidak boleh dipatahkan tulangnya. Lalu ada jajanan pasar beragam macam-macam dan kemudian harus dipotong tumpengnya itu bagian atas. Jadi intinya kalau mereka mau selamat, mereka melakukan cara itu. Nah buat kita bisa jadikan pendekatan kontekstual. Di atas gunung Golgota, Tuhan menyediakan keselamatan. Karena ada seorang ibarat ayam putih itu tidak berdosa, ditusuk, dipaku, disalib, tapi tidak ada satu tulangnya pun yang dipatahkan. Itu adalah Yesus Kristus. Lalu semua orang yang percaya kepada dia seperti jajanan pasar yang banyak itu akan berkerumun di sekitar dia dan siapa yang percaya akan diselamatkan. Nah saudara, ini merupakan sebuah pendekatan kontekstual memakai peristiwa yang ada di sekitar. Nah ini satu peristiwa yang saya juga mau ceritakan. Ada seorang misionaris dari barat namanya Don Richardson pergi ke Lembah Balim menginjili suku Dani yang ada di pedalaman Papua. Lalu dia ceritakan Yesus yang penuh dengan kasih lalu dihianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Mereka orang-orang suku terasing ini malah ketawa karena di dalam tradisi mereka kalau ada orang yang bisa menyelinap ke kubu musuh dan musuh menganggap dia teman sejati lalu orang ini menikam dari belakang. Mengkhianati seperti Yudas mengkhianati. Maka yang dianggap pahlawannya itu bukan Yesus tapi Yudas. Karena apa? Cerdas dia. Dia nggak ketahuan bisa menipu orang lain. Wah jadi dalam pemberitaannya ini malah kebalik. Yesus dianggap orang bodoh. Yudas dianggap sebagai yang pinter gitu saudara. Maka sekian waktu dia tidak bisa melanjutkan penginjilan di sana. Lalu dia mulai mencari apa budaya yang bisa menjadi jembatan masuk pendekatan kontekstual. Dan kemudian dia melihat suku-suku terasing itu suka bertikai satu dengan yang lain. Suka perang. Tetapi kalau ada suku yang mengadakan perjanjian maka anak dari kepala suku itu harus diserahkan kepada kepala suku yang lain. Dan selama anak itu dipelihara dengan baik, kedua suku itu tidak akan berperang. Itu disebut sebagai anak perdamaian, peace child. Nah dari pendekatan ini, Don Richardson kemudian mulai menceritakan bahwa Bapa memiliki anak tunggal namanya Yesus. Dan kalau kamu memperlakukan Yesus dengan baik, maka akan ada perdamaian antara Allah dan engkau. Dosamu akan diampuni. Dan orang-orang mengerti konsep itu lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan buku yang ditulis oleh Don Richardson, Peace Child, Anak Perdamaian masih ada sampai sekarang. Inilah cara-cara yang dilakukan dalam dunia misi untuk membawa berita Injil ke dalam konteks masyarakat yang sangat beragam melalui jembatan pendekatan kontekstual, cara berpikir atau kisah atau pengalaman mereka.
Saudara-saudara, intinya adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berupaya membawa kabar Injil kepada orang di sekitar kita. Dan saya percaya nanti Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, sehingga orang yang tidak mengenal Allah sejati bisa mengenal bahwa Allah sejati, Sang Pencipta, telah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus supaya setiap yang percaya diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa sekarang kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan, beban, doa, kiranya Tuhan menjamah. Bapa, terima kasih ketika hati kami sungguh ingin memberitakan kabar baik kepada orang lain. Selalu ada jalan dan cara yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam beban, persoalan, kesulitan. Biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memperbarui hidup kami, hingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.